Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medi Juniansyah, asal daerah Lahat, Sumatera Selatan. Saya adalah lulusan S2 Magister Pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Curup dengan predikat pujian. Saat masih kuliah, saya cukup aktif di berbagai organisasi intra dan ekstra kampus, serta organisasi sosial kemasyarakatan dan kepemudaan lainnya. Bahkan saat masih tercatat sebagai mahasiswa, saya pernah beberapa kali terlibat dalam event mahasiswa berskala nasional dengan isu-isu pendidikan. Saya juga pernah bekerja sebagai tenaga pendidik di beberapa lembaga pendidikan dengan penuh dedikasi dan profesional. Dari pengalaman itu, saya memiliki bekal yang cukup baik dalam menjawab tantangan-tantangan pendidikan di Indonesia, dan saya tertarik untuk mengikuti program pemilihan gagasan Suara Pemuda untuk Indonesia Emas 2045 dengan memilih isu tentang pendidikan. Gagasan yang saya ikuti ini adalah dalam bentuk rancangan program. Program yang saya ajukan ini saya beri nama dengan sebutan Edu Mitra Project. Nah, apa itu Edu Mitra Project? Edu Mitra Project adalah program kepemudaan yang fokus pada isu pendidikan, khususnya pendidikan di daerah 3T, tertinggal, terluar, dan terdepan. Program ini dirancang khusus untuk pemuda dan pemudi yang ingin memperluas wawasan mereka tentang pendidikan melalui pengalaman belajar dengan memberikan peserta kesempatan untuk memahami budaya, sejarah, dan kehidupan sehari-hari di daerah 3T sambil memperoleh pengetahuan baru dan membangun jaringan sosial dengan pemuda lainnya. Edu Mitra Project bertujuan untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di daerah 3T sangatlah penting, mengingat adanya disparitas pendidikan antara wilayah tersebut dengan wilayah lainnya, seperti keterbatasan infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, kondisi ekonomi yang rendah, kurangnya fasilitas pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, dari beberapa alasan tersebut, program Edu Mitra Project ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih merata dan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang terpinggirkan tersebut. Lantas, apa pentingnya Edu Mitra Project ini? Untuk penyelesaian isu pemerataan akses pendidikan di daerah 3T. Penyelesaian pemerataan akses pendidikan di daerah 3T memiliki signifikansi yang sangat besar dilihat dari berbagai aspek, seperti keadilan sosial dan kesetaraan peluang, pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, pemeliharaan keragaman budaya, keamanan dan stabilitas sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara nasional, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan pengurangan mobilitas geografis dan urbanisasi tidak terkendali. Oleh karena itu, dengan memprioritaskan pemerataan akses pendidikan di wilayah 3T ini, Indonesia dapat mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif, mengoptimalkan potensi sumber daya manusia, dan memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki peluang yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, untuk mewujudkan Edu Mitra Project ini tentu harus memiliki perencanaan yang matang, baik itu perencanaan jangka pendek maupun perencanaan jangka panjang. Berikut beberapa rencana jangka pendek dan jangka panjang yang telah saya susun untuk mengimplementasikan Edu Mitra Project ini. Yang pertama, rencana dalam jangka pendek. Dalam rencana jangka pendek ini ada beberapa tahapan yang sudah saya susun. Yang pertama, studi mendalam tentang daerah 3T. Saya akan melakukan penelitian dan studi mendalam terkait situasi pendidikan di daerah 3T di Indonesia ini, termasuk menganalisis faktor-faktor penghambat kebutuhan masyarakat setempat dan potensi solusi yang dapat diterapkan. Yang kedua, kerjasama dengan pihak terkait. Saya akan berupaya untuk berkolaborasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat setempat. Kerjasama ini akan membantu dalam memahami dinamika lokal dan merumuskan solusi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap wilayah 3T. Yang selanjutnya, pelatihan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Saya akan melakukan kegiatan pelatihan untuk guru dan tenaga pendidikan di daerah 3T. Fokus utama akan diberikan yakni metode pengajaran yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan lokal, serta penggunaan teknologi pendidikan untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, advokasi pendidikan. Saya akan berupaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan.
memberikan informasi tentang peluang pendidikan, dan mempromosikan partisipasi aktif dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, rencana dalam jangka panjang. Dalam rencana jangka panjang ini ada beberapa tahapan yang sudah saya susun. Yang pertama, pengembangan program pendidikan khusus. Saya bermaksud untuk merancang dan mengimplementasikan program pendidikan khusus yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan unik dan tantangan di daerah 3T. Yang kedua, pembangunan infrastruktur pendidikan. Saya akan melakukan advokasi dan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan di daerah 3T. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Saya akan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Selanjutnya, kolaborasi dengan pihak swasta. Saya akan berupaya menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta untuk mendukung pendidikan di daerah 3T ini. Nah, untuk mengimplementasikan rencana-rencana tersebut, tentu saya membutuhkan beberapa dukungan seperti yang pertama, investasi berkelanjutan. Pembiayaan yang memadai diperlukan untuk melaksanakan program-program pendidikan dan membangun infrastruktur. Dukungan ini dapat berasal dari pemerintah, lembaga donor, dan sektor swasta. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Program pemberdayaan komunitas untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan memberikan masyarakat lokal peran aktif dalam mengatasi tantangan pendidikan. Kemudian, penciptaan forum dan mekanisme partisipatif untuk memungkinkan komunitas lokal berkontribusi dalam pengambilan keputusan terkait pendidikan. Demikian pemaparan tentang EduMitra Project ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemuda.